Pernah nggak sih kepikiran, pas lagi sibuk check out barang karena notif diskon, ada ribuan Gen Z lain juga ngelakuin hal yang sama? Nah, ternyata 54% penduduk Indonesia lebih suka belanja lewat e-commerce. Alasannya simple, tinggal klik, langsung dapat. Tapi yang bikin deg-degan, e-commerce kita udah meraup pendapatan 77 miliar dolar, alias 1.232 triliun jika dirupiahkan. Nah, siapa penyumbang terbesarnya? Lagi-lagi, ya, Gen Z. Gak berhenti sampai situ, dompet sih udah menjerit, tapi tetap aja nekat. Soal bayar, nanti aja, kan ada pay later. Tapi di balik kemudahan itu, ada fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Per Agustus 2023, utang pinjol di Indonesia tembus 20,53 triliun dan 60% penggunanya adalah Gen Z. Artinya, anak muda Indonesia nanggung beban utang sekitar 12,3 triliun rupiah. Cuan belum tentu balik, tapi cicilan udah nempel di punggung. Lalu pernah nggak sih kamu mikir, dari semua yang kita beli, emang semuanya benar-benar dibutuhin? Coba deh sekarang, lihat sekitar kamu. Berapa banyak barang yang kamu beli cuman karena, lucu banget, takut kehabisan, atau diskon gede nih. Akhirnya gimana? Barangnya cuma jadi pajangan, numpuk di pojokan. Itulah yang disebut doom spending atau wasteful buying. Saat berbelanja bukan lagi karena kebutuhan, tapi jadi sebuah bentuk pelarian. Senangnya sih cuma sebentar, tapi ninggalin banyak banget sampah buat bumi. Salah satu contoh yang paling nyata ada di industri fashion. Setiap tahunnya, Indonesia menyumbang sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil. Kalau dikumpulin, tingginya bisa setara Gunung Anak Krakatau loh. Dan yang lebih miris, 80% limbah itu cuma numpuk di TPA. Bukan cuma itu, proses produksinya juga nyedot sumber daya yang gede banget. Untuk bikin satu kaos katun aja, butuh sekitar 2.700 liter air. Padahal dengan jumlah itu, bisa mencukupi kebutuhan air satu orang selama 2,5 tahun. Nah, ketika mulai sadar sama masalah ini, kita pun mulai cari alternatif. Biasanya yang dipilih adalah produk yang katanya eco-friendly. Produk-produk berlabel zero waste pun sebenarnya tidak ada yang benar-benar tanpa jejak lingkungan. Sebab proses produksi, pengemasan, distribusi, serta pengolahan limbahnya tetap menghasilkan emisi karbon. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Narativa, strong narrative, real impact.